Al-Habib Umar, beliau mengatakan, orang yang nggak mampu untuk beribadah 24 jam, tapi paling tidak jaga 4 waktu. Kapan? Sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, sebelum waktu maghrib, dan setelah waktu maghrib. Ini 4. Kalau dijaga dalam satu hari, maka seakan-akan orang tersebut ibadah 24 jam. Ibadah 24 jam. Karena inti dari satu hari itu 4 ini. Ya, begitu juga setelah sholat subuh khususnya. Ya, kalau bisa ngantuk sekalipun jangan tidur setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar, mertuanya Habibana Umar, itu pernah dalam keadaan sedang di rumah sakit, opname. Lalu beliau itu disuruh banyak istirahat. Satu kali beliau malamnya kurang tidur. Memang wajah beliau nampak ngantuk. Setelah sholat subuh, keluarga-keluarga yang jaga beliau minta, Habib, ya sudah, habis sholat subuh, sudah Habib sholat, tidur. Waktu itu belum masuk, matahari belum terbit. Kata Habib Abdullah Al-Haddar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kalaupun aku belum tidur 40 tahun, bukan tadi malam, aku belum tidur selama 40 tahun, dan aku ngantuk 40 tahun nggak tidur, disuruh tidur sekarang nggak akan tidur. Ya, betul-betul menjaga waktu antara subuh dan tulu'ul fajar. Begitu juga pada sholatul asar. Dan ini jangan digunakan untuk tidur. Dua waktu ini pantang sebenarnya untuk tidur. Setelah subuh sama setelah asar. Setelah subuh menghilangkan rezeki. Setelah asar yusabbal junun. Dapat membuat orang jadi gila. Ya, jadi gila. Itu pernah ada satu orang ketika mendengar masalah orang yang tidur 40 hari berturut-turut setelah sholat asar bisa bikin gila. Ada orang dengar ini nggak percaya. Mana ada pula kayak gitu. Apa hubungannya tidur sama gila? Akhirnya dia coba, ditantang. 40 hari setelah sholat asar dia tidur. 40 hari berturut-turut. Nggak mau, pokoknya tidur terus. Udah hari ke-41, dia tantang. Mana nggak gilanya aku? Didatangin ulama itu. Ya, rumah ulama itu datangin. Diketok pintu, digedor. Syekh. Ya Syekh, keluar. Keluar syekhnya. Kamu bilang orang tidur 40 hari berturut-turut setelah asar gila. Ini saya 40 hari sudah tidur setelah asar. Enggak gila? Kata syekhnya, kamu tahu ini jam berapa? Ini jam 2 malam. Mana ada orang waras ketok rumah orang teriak jam 2 malam ke rumah orang, kamu udah gila itu. Ada. Ini hati-hati ya. Jangan sampai ngebiasain diri setelah sholat asar. Ya. La ilaha illallah. Fahadhan waqtan syarifan. Dua waktu ini adalah dua waktu yang mulia. Tafidu fihima minallahi ta'ala al-amdad. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan amdad, madad. Karunia yang begitu besar di waktu ini. Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad. Kepada orang-orang yang bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatan gawiyatan fi jalbil arzaqil jismaniyah. Syuf. Kata Imam Al-Haddad, orang yang memakmurkan setelah sholat subuh sampai masuk waktu terbitnya matahari, waktu isyraq, khasiyatan gawiyatan, ini adalah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa? Fi jalbil arzaq al-jasmaniyah, mendatangkan rezeki. Ya, waktu sholat subuh ini kalau diimarahkan menjadi sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan rezeki. Wa fi amarati ma ba'da al-'asr khasiyatan gawiyatan li ajil jalbil arzaqil qalbiyah. Kalau setelah subuh itu rezeki jasmani, rezeki dohir, duit, sehat. Kalau setelah asar rezeki qalb, menenangkan hati. Ya, hatinya enggak kotor. Kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al-akabir. Itulah yang sudah diuji, yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang telah minal albabil basair, orang yang telah memiliki pandangan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ladzi yaq'udu fi musalla yadhkurullah ba'da salati subhi asra' fi tahsilir rizq minal ladzi yadribu fil afaq."
A'ni yusafir fiha li talabil arzak. Kata Nabi SAW, hadis, orang yang duduk di tempat dia sholat, tadi masjidnya, ya, atau di musallanya, dia duduk, yadhkurullah ba'da salatu subh. Dia berzikir kepada Allah, atau dia menuntut ilmu, hadir ta'lim setelah sholat subuh. Apa kata Nabi? Asra' fi tahsilir rizq. Itu jauh lebih cepat mendatangkan rezeki. Minalladzi yadribu fil afaq. Dibandingkan orang yang keliling dunia sekalipun nyari duit, keliling dunia. Untuk cari duit, duduknya saja di masjid atau di tempat dia sholat, ya. Qobliyah, subuh, sholat subuhnya, lalu dia jaga sampai masuknya waktu isyraq dengan zikir, itu lebih cepat mendatangkan rezeki dibandingkan dia keliling dunia untuk cari rezeki. Ada kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kadang-kadang kita ini lucu. Ya, ngeluh sama Allah. Ngeluh sama Allah, ya Allah, kenapa hidupku susah? Kenapa rezekiku nggak lancar? Kenapa duitku kurang terus? Kenapa usahaku nggak lancar, mandet? Wala dia sholat subuh, wala dia jaga sholat asar, wala dia duduk sampai tulu'ul fajar, tulu'ul syams, wala dia mengambil, wala baca surah Waqiah, wala ngapa-ngapain, cuma taunya hanya protes saja sama Allah. Enggak ada usahanya sedikit pun sama Allah. Ya, ada jahlun murakkab. Ini orang-orang jahil murakkab. Ya. Nuntut saja haknya Allah, tapi enggak menjaga hak dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala jisman wa qalban wa ruhan. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Rezeki yang membawa kita menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadini kulli jamil syamil hadina wal akhirah. Abdullah bin Ali al-Haddad wa usulih furihimullah ta'ala syamil ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.